Tahap praproduksi bagi seorang perancang artistik atau seorang production designer adalah masa-masa kritis karena ini merupakan masa-masa awal ketika seorang production designer menerima skenario atau menerima cerita. Di sini seorang production designer dituntut untuk mulai membaca, mulai mengembangkan imajinasi, mulai membuat catatan-catatan, mungkin membuat gambar-gambar sambil membaca skenario. Have you read the script? Hello. Pada tahap ini, seorang production designer diawali dengan menganalisis skenario, seperti kapan, era, masa dari cerita tersebut. Apakah ini cerita tentang masa yang telah lalu, atau ini cerita tentang masa sekarang, atau mungkin ini cerita tentang masa yang akan datang. Kemudian kedua adalah melakukan koordinasi dengan pimpinan kreatif, dalam hal ini sutradara sebagai pemilik kreatif film. Dengan sutradara dilakukan brainstorming. Jika perlu dilakukan brainstorming scene by scene. Apa yang ingin ditampilkan atau apa yang akan divisualisasikan oleh sutradara. Hal ini adalah untuk menyatukan persepsi, menyatukan pikiran antara production designer dengan sutradara. Kemudian juga melakukan konsolidasi dengan produser. Karena apa? Karena produser adalah orang yang bertanggung jawab atas pemasaran film. Jadi produser sebagai orang yang bertanggung jawab dalam pemasaran film, memberi masukan-masukan apa-apa saja yang layak dan mungkin dapat meng-push atau mendorong pemasaran film tersebut. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan konsep visual. Sudah barang tentu dalam mengembangkan konsep visual, pertama adalah merumuskan atau memformulasikan sebetulnya apa yang menjadi titik tolak dalam konsep visual. Hal ini akan didelegasikan kepada kostum desainer, perancang properti, perancang set, perancang efek-efek khusus, dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah penelitian lokasi. Di sini dapat diputuskan apakah lokasi yang digunakan adalah lokasi asli yang telah ada atau lokasi yang akan dibuat di dalam studio. Lokasi yang telah ada, misalnya kita menggunakan lokasi-lokasi asli seperti pantai, gunung, atau yang di dalam studio yang dibangun seperti rumah, interior rumah, dan sebagainya. Kemudian berikutnya adalah perencanaan keuangan dan perencanaan jadwal. Perencanaan keuangan sudah barang tentu bekerja sama dengan produser mengenai plafon sampai seberapa jauh anggaran yang disiapkan. Kemudian jadwal bekerja sama juga dengan produser dan bagian penyutradaraan mengenai jadwal pembuatan set, jadwal hunting, jadwal casting, jadwal pemain, dan sebagainya. Kemudian tugas berikutnya adalah memikirkan perencanaan kostum. Bagaimana kostum itu akan dibuat, apakah sesuai dan mendukung dramatisasi, sesuai dengan era dan waktu, sesuai dengan konsep warna, dan sebagainya. Tugas berikutnya kemudian perencanaan pencahayaan dan warna. Pencahayaan yang akan ditampilkan dan warna-warna apa saja yang akan ditampilkan, apakah sesuai dengan look and mood. Sebagaimana kita ketahui ada warna-warna yang cenderung warm atau warm color, warna-warna hangat yang menciptakan suasana hangat, atau cool color yang menciptakan suasana dingin. Begitu pula dengan pencahayaan, apakah pencahayaan flat atau pencahayaan dengan istilah Rembrandt lighting,
yang diberikan cahaya hanya bagian-bagian tertentu saja, atau mungkin konsep pencahayaan yang lain. Berikutnya, tugas lain adalah pemilihan properti, perencanaan properti, juga perencanaan make up, di mana perencanaan properti dilihat dari bentuk-bentuk properti, apakah sesuai dengan konsep visual, apakah mendukung dramatisasi, kemudian pemilihan warna, apakah sesuai dengan color palette yang telah ditetapkan. Dan terakhir yang tidak kalah penting adalah menyusun dan merekrut tim artistik yang terdiri dari art director atau penata artistik sebagai pelaksana lapangan, kemudian asisten-asistennya, kemudian wardrobe, bagian kostum, kemudian make up artist dan hairstylist, kemudian property master, property man, kemudian efek-efek khusus, koordinator special effect, dan sebagainya. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa seorang perancang artistik atau production designer bekerja mulai dari mendapatkan skrip atau skenario, membuat analisis, mengembangkan imajinasi, bekerja sama dengan sutradara dan produser dalam mengembangkan konsep, menyusun kru, hingga memastikan semua proses berjalan dengan lancar dan baik.